Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika dan kali ini kita akan membahas tentang gejala gelombang. Kita akan melihat bagaimana memahami cara perambatan gelombang. Untuk memahami cara perambatan gelombang, maka kita mulai dari mempelajari prinsip Huygens. Ya, prinsip Huygens seperti apa? Nanti kita akan lihat, tapi dengan belajar prinsip Huygens kita bisa mempelajari, kita bisa mengetahui kenapa terjadi pembiasan, atau mungkin kalau misalnya ada celah seperti ini, kemudian gelombang bisa lewat. Nah, untuk itu kita mulai dari mengetahui dulu tentang muka gelombang, wave front, dan sinar gelombang. Nah, di sini ada sumber yang sedang bergetar kemudian merambatkan gelombang. Ada yang dalam bentuk lingkaran, ada yang bentuk garis-garis seperti ini. Nah, yang mana yang menjadi muka gelombang? Yang menjadi muka gelombang itu adalah rapatan-rapatan tadi ya. Ini rapatan-rapatan, atau kalau di sini puncak-puncak semua ini berarti jarak antar rapatan itu 1 lambda. Ya, jarak berarti sama juga dengan jarak antar muka gelombang itu 1 lambda. Itu. Yang kedua, yang mana yang menjadi sinar gelombang? Gitu ya, kita perlu mengetahui juga sinar gelombang. Sinar gelombang itu sebenarnya sama dengan rambatan gelombang. Jadi kalau ini merambat ke kanan, ya sinar gelombangnya ke kanan lurus. Dan kalau misalnya ini titik, ya sumber gelombangnya titik, ya dia merambat ke segala arah, dan berarti itu sama dengan sinar gelombang. Nah, lalu tadi sudah sebutkan bahwa jarak antar muka gelombang tersebut itu sama dengan 1 lambda. Satu lagi, ini versi 3 dimensinya ya. Jadi ini muka gelombang bisa disebut itu adalah sinarnya ke sana. Nah, kemudian satu lagi yang harus kalian perhatikan bahwa muka gelombang dengan sinar gelombang itu selalu tegak lurus. Jadi sinar gelombang yang kita kenal selama ini, arah sinar dan sebagainya, itu sebenarnya ada arah rambat gelombang. Baik, prinsip Huygens yang mana? Ini, setiap titik pada muka gelombang itu dapat menjadi sumber gelombang yang baru. Maksudnya gimana? Di sini ada sebuah titik yang akan bergetar lalu merambatkan gelombangnya ke segala arah, membentuk lingkaran-lingkaran seperti sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang di sini kita coba terapkan prinsip Huygens, mengatakan setiap titik pada muka gelombang yang ada sekarang ini, satu lingkaran besar ini, saya ambilkan satu titik lagi. Nah, itu menjadi sumber gelombang yang baru. Jadi berarti karena dia sumber gelombang yang baru berbentuk titik, maka dia akan menghasilkan lingkaran-lingkaran gitu sebagai namanya juga sumber gelombang baru kan gitu. Tapi di sampingnya juga ada berlaku hal yang sama menjadi sumber gelombang yang baru gitu ya. Jadi ini juga lingkaran-lingkaran. Hal yang sama berlaku dan seterusnya. Mungkin cukup sampai di situ. Nah, ini kan serentak terjadi ya, dan itu berarti bagian luarnya itu menjadi sebuah muka gelombang dari sumber pertama, sumber asli ya. Jadi muka gelombang ini ya, from wave ini itu sebenarnya adalah hasil dari pertemuan sumber titik yang baru ini. Nah, di titik ini juga ada lagi, di muka gelombang ini ada lagi titik-titik yang nanti akan menjadi sumber gelombang yang baru. Dan itu akan terjadi hal yang sama, cuma tidak digambarkan di sini. Sehingga nanti kalau dilakukan berulang, maka ini akan menjadi terjadi lagi muka gelombang gitu ya, bagi sumber titik pertama ini. Dan kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, itu prinsip Huygens ini bisa dipakai untuk nanti menjelaskan misalnya untuk sinar sumber yang lurus, oke, seperti ini. Muka gelombangnya juga lurus. Lalu setiap titik pada muka gelombang itu menghasilkan atau menjadi sumber gelombang yang baru. Nah, ini bisa dipakai untuk menjelaskan kalau misalnya di sini ada sebuah penghalang, lalu ada celah, maka yang lewat tentu bagian yang ada celahnya aja. Tapi kenapa dia bisa menjadi melengkung ke sana atau melentur ya namanya ya? Bukan membelok tapi melentur. Nah, itu karena ini tadi prinsip Huygens ya. Dua titik yang lewat,
kemudian membentuk muka gelombang yang baru, lalu pada muka gelombang yang baru itu dihasilkan atau bisa dituliskan diberikan beberapa titik-titik yang sebagai sumber gelombang yang baru, dan itu akan menghasilkan muka gelombang yang baru lagi, dan seterusnya. Begitu ya. Sehingga kalau ada gambar seperti ini gambar difraksi, kita udah bisa menjelaskan bahwa, oh kenapa bisa yang tadinya garis-garis lurus seperti ini bisa jadi lingkaran, karena ada sebuah titik yang lewat di sini, dan titik itu menjadi sumber gelombang yang baru menurut prinsip Huygens. Begitu ya, semoga jelas. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan, misalnya coba fokus yang gambar ini ya. Kenapa di sini hampir lengkung sempurna ya, sementara di sini tidak, hanya di bagian ujung-ujung sini. Ya, karena di sini yang lewat ada beberapa titik, sehingga beberapa titik itu pasti akan menghasilkan garis-garis yang lurus. Sementara titik di ujung sini ya hanya akan menghasilkan lingkaran-lingkaran yang membuat dia jadi agak bengkok seperti ini ya. Nah, gitu. Tetapi kalau mengecil sampai akhirnya tinggal satu, maka ya berarti satu-satunya sumber titik ini, sumber gelombang baru ini, sumber titik yang baru ini, itu akan menghasilkan muka gelombang yang berbentuk lingkaran. Nah, hal yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa misalnya kalau ada gelombang seperti ini, lalu di sini selalu ada bagian yang melengkung. Karena satu titik di sini, ya tepatnya di ujung penghalang ini, itu akan menjadi sumber gelombang yang baru. Satu titik itu akan membentuk lingkaran-lingkaran, sementara yang lainnya tetap lurus-lurus. Kenapa? Karena itu gabungan dari lingkaran-lingkaran yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, oke ya, dan sehingga kalau dibuat sketsa yang statis, ya kira-kira seperti itu, melengkung. Tapi yang lainnya sini tetap lurus. Nah, ini mungkin foto realnya begitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan kalau misalnya di sini ada studio atau ada pemancar, lalu di sini ada penghalang, dinding penghalang, orang yang ada di daerah sini masih bisa menerima gelombang. Kenapa? Karena di bagian sini itu terjadi difraksi, yaitu bagian ada sebuah titik di sini yang menjadi sumber gelombang yang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik gelombang, lalu kita akan mempelajari bagian ini, cuma mungkin saya akan bagi menjadi dua video, gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, difraksi, kita mulai dari pertama. Difraksi tadi udah dijelaskan sebenarnya ya, silahkan dibaca, dan contohnya banyak tadi udah dipakai. Kenapa orang yang ada di balik dinding ini bisa mendengar radio, padahal terhalang oleh dinding, yaitu karena pasti peristiwa difraksi, dan peristiwa difraksi tadi udah dijelaskan kenapa. Karena titik di sini itu bisa menjadi sumber gelombang yang baru, sehingga akhirnya nyampe lah ke orang yang ada di sini sebenarnya ini. Nah, ini lebih kelihatan di sini ya. Oke. Nah, ini tadi sudah. Atau misalnya kalau orang berbicara di sini, lalu di sini ada katakanlah mungkin celah sempit, nggak usah di pintu terbuka ya, tapi kalau celah sempit aja gitu, itu akan tetap dilewati oleh gelombang, sehingga orang yang ada di balik dinding ini itu bisa mendengar pembicaraan orang yang ada di sini. Itu juga bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa misalnya kalau walaupun di sini ini apartemen ya, di sini ada dinding pembatas, mungkin untuk supaya sedikit private gitu ya, sedikit menjaga privasi, tapi tetap bunyi itu tidak bisa dihalangi ya. Karena apa? Karena ini ada peristiwa difraksi ya, dan kenapa bisa terjadi masuk seperti itu tadi udah dijelaskan dengan menggunakan prinsip Huygens. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik yang kedua, yaitu pemantulan atau refleksi. Nah, yang harus kalian perhatikan juga di sini antara lain adalah jarak antar gelombang ya, jarak antar muka gelombang itu sama. Kenapa sama? Ya harus tahu ya. Kemudian from wave dan sinar selalu tegak lurus tadi udah dijelaskan. Nah, ini biasanya di SMP kan dipelajari ada sinar datang, ada sinar pantul begitu ya. Nah, kita tambahkan di pelajaran SMA ini ada muka gelombang. Muka gelombang ini selalu tegak lurus dengan sinar. Sudah diajarin tadi ya. Nah, lalu di SMP bisa dijelaskan bahwa sudut datang ini sama dengan sudut pantul. Oke. Nah, sekarang kita ya di sini ada animasinya, kelihatan banget ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini kenapa jarak antar muka gelombang untuk sinar datang dengan jarak antar muka gelombang untuk sinar pantul itu sama? Karena medium
yang dilewati oleh gelombang datang dengan medium yang dilewati oleh gelombang pantul itu sama. Jadi kecepatan gelombang di dalam medium itu ya sama gitu ya. Oke, nah untuk pemantulan pada sumber gelombang titik gitu ya. Nanti pantulannya akan seperti ini. Kemudian sekarang yang ketiga, refraksi ya, pembiasan. Nah, hal yang harus kalian perhatikan, terjadi jika gelombang memasuki medium yang berbeda. Kalau mediumnya sama ya dia tidak akan mengalami pembiasan. Pembiasan itu pembelokan ya. Nah, kemudian jarak muka gelombang berubah. Kenapa jarak muka gelombang? Jarak muka gelombang ya, berarti lambdanya berubah karena kecepatannya berubah. Kenapa kecepatannya berubah? Karena kerapatan media yang dilewati oleh gelombang itu berubah. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah frekuensi berubah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena frekuensi dari gelombang itu sebenarnya itu kan sama dengan frekuensi sumber getar. Nah, sumber getar bergetar lalu getarannya itu merambat atau berpindah. Itulah yang dikenal sebagai gelombang. Sehingga kalau frekuensi sumber getarnya itu tidak berubah, ya udah frekuensi gelombangnya juga tidak akan berubah. Gitu. Nah, lalu di sini ada penjelasan masih menggunakan tentang konsep prinsip Huygens untuk menjelaskan terjadinya pembiasan. Ya. Nah, ini ceritanya sinar datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Gitu. Oke. Satu hal yang harus kalian ketahui, sinar ya, cahaya yang masuk ke medium yang lebih rapat itu menjadi lebih pelan, kecepatannya menjadi lebih pelan. Oke, karena kecepatannya menjadi lebih pelan, maka kalian perhatikan lingkaran yang berada di medium yang bawah itu menjadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena dia lebih lambat. Jadi untuk jarak yang sama, ini kan harusnya satu lingkaran utuh ya, cuma kayaknya jadi kayak nggak nyambung gitu ya. Nah, untuk waktu yang sama, jarak tempuh ke sana dengan jarak tempuh ke sini itu berbeda ya, karena kecepatannya berbeda gitu. Karena di bawah lebih rapat. Nah, di sini mungkin kelihatan ya. Jadi coba saya ulang menjelaskan di sini ya. Di titik A dan titik B itu kan muka gelombang yang sama gitu ya, satu garis gitu. Nah, cuma di titik A itu sebuah titik akan menjadi sumber gelombang yang baru dan segera akan memasuki media apa nih, gelas, gelas air, udara dan gelas ya. Oke. Nah, tapi di titik B ya, itu masih sama dengan from wave-nya ini ya, A dan B itu masih sama. Dia masih ada di udara atau di air ini ya. Jadi kecepatannya itu masih belum berubah, tapi di sini menjadi lebih lambat. Nah, jadi untuk waktu yang sama ketika titik B sampai di sini, titik A baru sampai di titik C gitu. Ya, agak pelan, lebih singkat, lebih pendek gitu. Ini panjang. Nah, sehingga kalau ini dihubungkan karena itu adalah from wave yang sama, menjadi tidak sejajar dengan ini. Itu sebabnya kesannya kayak mendekati sinarnya itu mendekati garis apa itu namanya? Garis normal ya. Nah, itu penjelasan dengan menggunakan konsep Huygens. Sehingga akan terlihat jarak antar muka gelombang di sini berarti lambdanya lebih besar dibandingkan dengan ketika berada di dalam medium yang lebih rapat. Gitu ya. Mungkin saya coba jelaskan dengan menggunakan animasi ini. Ya. Nah, di sini ada bisa ditunjukkan pemantulan dan pembiasan sekaligus. Nah, ini ada pemantulannya aja nih muka gelombang yang baru tuh hasil dari pertemuan-pertemuan lingkaran-lingkaran itu. Nah, oke. Nah, tapi kalau kita tunjukkan pembiasan, pembiasan ini coba kita lihat ya, indeks bias di atas itu 1,8. Kalau kita kecilin lagi, 1 ya. Nah, indeks yang bawah itu misalnya 1,9. Ini pembiasannya pemantulannya kita tidak bisa hilangkan. Nah, ini perhatikan lingkaran-lingkaran yang berwarna merah di bawah itu lebih kecil karena apa? Karena dia masuk ke medium yang 1,9 lebih rapat, lebih lambat jalannya. Gitu. Sementara yang pantulan di atas itu ya tetap konstan, tidak berubah dari tadi. Gitu ya. Nah, sehingga terjadilah muka gelombang yang seperti ini, sehingga terjadi kelentungan. Kalau ini saya geser seperti itu.
Oke, semoga jelas. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini masih sama ya. Ini hanya ditunjukkan lambdanya di sini lebih lebar dibandingkan dengan di sini. Kemudian, nah ini versi lain ini. Versi lain maksudnya kalau tadi mendekati, tadi harusnya bisa ditunjukkan di sini ya. Saya ulang lagi. Bisa ditunjukkan bagaimana kalau misalnya di atas indeks biasanya kita buat lebih besar. Nah, lalu yang di bawah kita buat lebih kecil. Gitu. Kemudian, nggak kelihatan ya. Coba kita dibuat di atas lebih besar, di bawah lebih kecil. Ya kira-kira seperti itu. Jangan terlalu jauh perbedaannya. Ya. Nah, maka ketika memasuki ini kecepatannya lebih besar, sehingga lingkarannya pun lebih besar ya. Nggak bisa terlalu, ya. Lingkaran merah ini lebih besar dibandingkan dengan yang di atas. Karena sinar memasuki daerah yang lebih renggang, sehingga lebih cepat. Seperti itu, dan oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kalau dalam versi yang lain, kalau ada sinar atau gelombang dari medium yang renggang ke medium yang rapat, maka dia menjadi slow, gitu. Rapatannya juga menjadi lebih kecil-kecil begitu, tapi frekuensinya tetap, ya, frekuensinya tetap. Oke. Ini adalah contoh pembiasan gitu ya. Jadi kenapa pensil bisa patah, karena sinar yang berangkat dari ujung pensil ini mau masuk ke mata gitu, sampai di batas ini dibelokkan, sampai di perbatasan ini dia dibelokkan. Nah, disitulah namanya pembiasan. Nah, mata tidak menyangka bahwa yang dilihat sebenarnya itu bukan ini, karena dia tidak menyadari bahwa sinarnya belok. Dia taunya lurus saja. Nah, kalau lurus saja berarti dia anggap berasal dari sini. Nah, itu sebabnya terlihat lebih patah. Kita lihat, diperhatikan di sini terlihat patah. Atau kalau kita lihat permukaan ini namanya kolam renang, itu kelihatannya kayak terangkat ya, atau kayak lebih dangkal. Atau ikan kelihatannya kayak lebih dangkal, lebih terlihat dekat gitu. Nah, yang ini juga tentang pembiasan, tapi ini campuran ya. Nanti kita bahas di tempat yang lain. Di sini ada pemantulan, di sini ada dispersi. Oke, kita masuk ke hukum Snellius. Hukum Snellius ini tentang pembiasan ya. Jadi di sini ada gambar yang memperlihatkan bahwa sinar datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat gitu ya. Jadi ini perlu diketahui. Di sini ada N1. Ini ada, saya ambil ini dulu ya. Di sini ada N1. Oh, mana? Ya, saya ulang kembali. Jadi di sini ada, ya, ini ada N1, lalu di sini ada N2, batasnya di sini ya, N2. Lalu di atas sini tentu pasti ada panjang gelombang dong, lambda 1. Di bawah ini panjang gelombangnya di medium kedua, lambda 2. Lalu di atas ini pasti ada kecepatan gelombang, sebut aja V1. Di dalam medium yang kedua ada kecepatan gelombang namanya V2. Lalu apalagi di medium pertama itu di sini kan ada theta 1, sudut datang namanya ya, kita sebut aja theta 1. Di bawah sini dia pasti berada di medium yang kedua, terletak di dalam medium kedua, sudut bias namanya disebut theta 2. Nah, untuk gampangnya tentang hukum Snellius itu mungkin begini aja, biar Pak Embed tidak jelaskan tentang asal usulnya. Jadi N1 indeks bias ya, dikali dengan lambda 1 itu sama dengan N2 dikali dengan lambda 2. Nah, demikian juga dengan N1 kali kecepatan V1 sama dengan N2 kali kecepatan V2. Lalu apa lagi? N1 dikali dengan sinus. Nah, Pak Embed nggak jelaskan kenapa nggak kosinus ya. Sinus theta 1 sama dengan N2 sinus
theta 2. Jadi gampang ngingatnya ya. Begitu. Nah, itu hukum Snellus yang. Kemudian kita lanjut. Nah, kelihatannya materinya udah cukup sampai di situ dulu. Ya, berikutnya di video berikutnya kita akan bahas tentang 3 bagian bawah ini. Demikian, selamat belajar dan salam sehat selalu.